sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasulahu wa la rasula ba'da amma ba'd. Kepada kita sekalian, dengan rahmat yang Allah berikan kita bisa berkumpul di malam hari ini, yang tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa merasakan lezatnya iman dalam Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan sebelum nikah itu kan, ntar masih ngajar di sini, masih ngajar di KDA tuh, istri juga di sana kan, tinggal di situ, ya biasa kerja kan, qadarullah, ya yang terjadi kami berdua resign 2 pekan sebelum nikah kami resign. Padahal itu untuk akad nikahnya udah diurus di KUA itu di Batal Center di KDA. Menikah itu tidak seindah kita bayangkan. Bahkan para ulama juga sudah memberi kabar kepada kita bahwasanya sebagaimana pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dimana di dalamnya tidak ada masalah. Nggak ada sejarah orang nikah nggak ada masalah, nggak ada. Ya tadi masalah itu banyak. Tadi yang disebutkan oleh Ridho tentang finansial, belum lagi tiba-tiba punya sifat istrinya sifat yang suka pemarah contohnya. Itu. Makanya ini khusus nasihat yang masih lajang, yang masih sendirian. Artinya, ketika kita mau cari calon istri, pada kalian adalah laki-laki dan tugasnya masih kepada orang tua. Yang harus antum perhatikan adalah bagaimana calon istri kita adalah sayang kepada bukan kepada kita terlebih dahulu sebenarnya, kepada orang tua kita. Kalau dia bisa mencintai orang tua kita, berarti dia sayang kepada diri kita. Ya namanya orang tua, metode orang tua ya inginnya yang terbaik buat anaknya kayak gitu. Mau mungkin di mata kita selalu sakral, mau terlalu ya namanya orang tua kan gitu. Sama seperti prinsip bos. Ada nggak bos dimarahin? Yang bisa apa? Bos mau marah? Bos disalahin ada nggak? Nggak bisa. Bos pasti apa? Menyalahkan. Walaupun benar sebenarnya. Sama seperti orang tua. Orang tua mau diapapun dia, cuma kita sebagai anak. Mau semarah apapun orang tua, mau metode apa orang tua, tetap kita sebagai anak harus ikut. Itu intinya sebenarnya, ikut saja, sudah. Menguras energi juga pasti. Ya siapa yang nggak nyangka kita bisa tinggal orang tua ya kan? Yang melahirkan, yang mengurus, dan mungkin bisa disebut ya hampir seluruhnya dari beliau juga lah. Mungkin menurut anak selagi kita masih ada lah. Ya, ada masa-masanya kita masih bareng mereka ya kita maksimalkan. Apalagi kita udah besar juga kan, udah punya kemampuan, udah kerja, secapek apapun kita, ya kita paling utamakan orang tua lah pasti. Luar biasa. Makanya yang paling utama itu memang praktek lapangan langsung, gak pasti harus ini juga. Cuman kita ketika ada saudara atau apapun, kita tuh menyikapinya dengan yang apa kita pelajari tadi. Gitu. Sama juga tadi yang udah disebutin, ketika batu sama batu ketemu, itu yang nggak bakal bersatu gitu. Sama kayak ketika kita cuek, dibalas apa? Ketika orang tua kita cuek, kita balas cuek, ya bakal gitu seterusnya. Terus juga tadi kan yang antum bilang susah gitu untuk gitu. Intinya dicoba dulu. Kalau kita nggak nyoba, semuanya nggak bakal tahu. Kan kayak gitu, sama kayak Pojan tadi. Pojan juga memberanikan diri untuk nyoba. Kalau dia nggak nyoba, mungkin ya nggak bakal tahu ujungnya kayak mana kan. Intinya nyoba dulu. Untuk hasil nanti di akhir lah. Intinya kita udah berani untuk nyoba dulu kan. Jadi kita tahu hasilnya apa. Jadi sebenarnya intinya jangan benci aja lah, itu pertama. Benci. Saya apalagi dari kecil itu kan nggak pernah diajari yang namanya benci, itu nggak pernah. Mau sama siapapun, sama teman, sama orang tua, sama saudara, itu yang penting. Jadi insya Allah yang selanjutnya tuh bagaimanapun tetap
lancar lah insya Allah. Hati kita gitu kan, dalam hati dan pikiran kita harus menanamkan rasa takut, itu sangat penting. Takut pada Allah itu kan udah pasti ya kan, tapi mungkin kita bisa takut kayak takut akan doa orang tua yang buruk, nauzubillahnya, karena doa orang tua itu kan mustajab gitu ya kan. Terus juga kita takut akan adanya hal yang serupa menimpa kita, atau karma kita bisa bilang kan, al jaza min jinsil amal gitu ya kan. Dan tentunya mungkin kita semua mengatakan apa yang dilakukan oleh orang tua kita dari hal-hal yang tidak kita sukai itu nggak kita inginkan orang lain melakukan itu kepada kita ya kan. Nah, dikhawatirkan ketika kita memiliki anak misalnya, alhamdulillahnya ya kan, anak pasti kita nggak pengen anak kita tuh tidak berbuat baik sama kita.